Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan keuangan hingga hibah sosial kepada warga di Kabupaten Kendal. Bantuan diserahkan secara simbolis di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jateng, Kamis, 8 Juni 2023. Adapun bantuan akan disalurkan melalui 12 dinas dan instansi di bawah Pemprov Jateng. Di antaranya Biro ADM Bangda, Dispermades, Disprakim, Dinas Porapar, Dinas ESDM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Sosial, dan Biro Kesra. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Keswan, hingga Badan Kes Bangpol. Ganjar mengatakan, penyerahannya dilakukan dalam bentuk bantuan rumah tidak layak huni, bantuan petani, hingga bantuan rumah ibadah. Ini terus piye gitu. Oh ini kopinya. Oh iya, kopi Dapur Raja. Ini robusta. Dicatat nanti kita bereskan. Nah ini contoh-contoh beberapa yang mesti kita kerjakan dalam waktu yang pendek. Maka cari terus. Dan biasanya sekolah-sekolah itu punya punya pengetahuan yang lebih mencari anak yang belum sekolah atau tidak sekolah di usia sekolah di sekitar. Alhamdulillah senang karena baru kali ini saya dapat ini murni kelompok tani, perangkat nggak boleh, kepala desa juga nggak boleh. Saya anggota ada 100 orang lebih, tapi yang untuk kelompok tani nila ini 13 orang. Lainnya bandeng sama udang. Alhamdulillah terima kasih kepada Pak Gubernur Ganjar Pranowo atas bantuannya. Semoga bisa bermanfaat kepada kita selaku petani yang ada di bawah dan semoga hasilnya juga stabil. Dan kepada Pak Ganjar semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ya, ini kita menyerahkan bantuan di beberapa sektor, ada untuk desa, ada rumah tidak layak huni, bantuan petani, bantuan rumah ibadah gitu ya, kita berikan. Karena sudah bulan Juni, harapan kita seluruh anggaran dari negara, dari daerah itu betul-betul tereksekusi dengan cepat. Karena ini menjadi stimulan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ngiras-ngirus sambil melihat bantuan yang diberikan, Pemda punya sendiri APBD, desa punya anggaran sendiri. Kita mau coba cek apakah kemudian itu betul-betul satu progresnya cukup bagus. Yang kedua apakah tepat sasaran. Yang ketiga apakah bisa mendapatkan nilai lebih sebagai sebuah program yang sengaja kita desain untuk mengintervensi dan hasilnya bagus. Contohnya tadi penurunan angka kemiskinan ekstrim sama program stunting ini. Maka intervensi sudah masuk. Tapi di samping itu juga kita tidak boleh melupakan berapa kemudian penyandang disabilitas yang bisa mendapatkan akses ini. Sehingga di desa pun mereka mesti mendapatkan perhatian kita. Termasuk kemudian kita meminta target-target yang sudah direncanakan oleh kabupaten, oleh desa maupun provinsi ini akankah bisa tercapai di akhir tahun ini. Kenapa saya ambil di tengah-tengah bulan ini? Agar biasanya tidak terlambat. Biasanya orang ngejarnya sudah di bulan-bulan September, baru dikebut. Nah sekarang mumpung masih Juni, cepat dikebut, diselesaikan, dieksekusi, agar kemudian anggaran yang kita sediakan betul-betul efektif bisa sampai ke masyarakat. Ya pesan saya satu, tapi jangan dikorupsi gitu aja. Jangan dikorupsi, kualitasnya bagus seperti tadi petani kopi kita bantu agar on farm-nya itu bagus, ya kita bantu untuk itu, tapi dia punya problem bagaimana memasarkan. Tapi saya suka integritasnya bagus tadi. Yang penting kualitas, Pak. Kopinya tidak dicampur jagung, beras, areng katanya gitu. Ini menurut saya menjaga itu sikap integritas yang keren ini. Nah yang begini-begini ini kita bantu agar kemudian bantuan-bantuan yang kita berikan kepada mereka betul-betul efektif untuk mengembangkan usahanya. Ya, ada bidangnya ya, tadi masing-masing satu-satu nanti boleh dilihat daftarnya satu persatu. Untuk angka kemiskinan di Jateng sendiri gimana Pak? Kenapa? Angka kemiskinan di Jateng sendiri gimana Pak? Ya sekarang, matur nuwun. Sekarang kita genjot untuk melakukan percepatan pengurangannya ya. Karena lumayan sih beberapa tahun terakhir kita bisa menurunkan lebih banyak. Tapi karena ada pandemi kemarin kan meningkat, nggak bisa dipungkiri itu.
Tapi tugas kita nggak usah menyalahkan pandemi, kita kejar aja. Kita genjot saja sekarang dengan intervensi-intervensi yang lebih banyak lagi. Dan sekarang kita gerakkan anggaran-anggaran atau sumber-sumber tidak dari APBD. Karena APBD ini udah tok kan. Mau kita gerakkan Basnas, CSR, Filantrop, kelompok peduli, itu yang kita dorong. Minimal yang ekstrim dulu, sesuai dengan arahan Pak Presiden waktu itu Pak Jokowi ngomong yang ini dipercepat. Gitu. Jadi kita akan genjot yang itu.